Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semangat hari ini? Haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga bersyukur di hadapan kita sudah dipersiapkan perjamuan kudus. Biarlah kita mau memberikan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Mari sebelumnya kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini, itu hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami untuk kami menyembah Engkau, untuk kami mengucap syukur. Biar hanya Engkau saja yang melawat setiap hati yang rindu akan Engkau. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, kami pulang, kami boleh diberikan berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu
bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih. Anugerahmu Berlimpah kasih. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah anugerahmu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sudah siap untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari yang siap mengatakan. Mari yang siap. Kita mau ucapkan. Amin. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dan kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Dengan hati bersyukur kami mau datang kepadamu Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mau bertepuk tangan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersuka cita karena Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Engkau yang menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Engkau adalah gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta
Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini hidup kami, boleh kami menjadi hamba yang setia dan taat hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat
Ya Tuhan, ajar kami agar kami dapat memiliki hati sebagai hamba. Dan di dalam kehidupan ini, Tuhan mau bentuk kami terus sehingga semakin hari dalam kehidupan kami semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukannya. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini juga Tuhan, Kau mau ajar kami agar kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami agar kami dapat mengerti dan mampukan kami juga agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pemberitaan firman pada pagi hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita berpikir kalau tanda diberkati Tuhan itu adalah memiliki banyak uang gitu ya. Banyak uang, wah itu berarti kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat uang. Bapak Ibu yang terkasih, memiliki banyak uang itu bukan berarti Tuhan memberkati kita. Tuhan bisa memberkati kita lewat uang. Tetapi seringkali Bapak Ibu yang seringkali yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih gitu ya. Seringkali memiliki banyak uang justru itu bisa menjadi tanda kutip suatu kutukan gitu ya. Nah, kalau patokannya uang yang banyak yang seseorang dapat peroleh, mungkin kita bisa bilang gitu ya, para koruptor di negara ini gitu ya, mungkin yang gak ketangkap gitu, mereka kan punya banyak sekali uang gitu. Apakah itu berkat dari Tuhan gitu ya pertanyaannya. Nah, ada suatu kisah yang menarik. Ini seorang pengusaha yang bernama Jack Whittaker. Jack Whittaker ini dia adalah seorang pemenang Powerball lottery gitu ya di Amerika. Dan dia menang dengan jumlah yang sangat besar, yaitu sebesar 314 juta US dollar. Dia memenangkan lottery ini pada tahun 2002. Dan sesudah dipotong pajak dia kurang lebih dapat 100 juta lebih US dollar gitu. Pajaknya gede banget gitu. Bapak Ibu yang terkasih, Jack Whittaker ini bukan seorang yang miskin. Pada saat dia memenangkan lottery itu, dia itu adalah seorang pengusaha yang sukses. Nilai kekayaannya kurang lebih di atas 10 juta, 17 juta dolar kalau nggak salah gitu ya. Dan dia memiliki usaha yang mapan. Dia punya banyak pegawai, dia punya keluarga yang baik. Dia adalah seorang kakek yang sangat mengasihi cucunya gitu ya, keluarganya. Dia adalah anak Tuhan bahkan. Dia ke gereja. Pada saat dia memenangkan lottery ini, apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Ya, yang dia dapat itu kurang lebih sekitar 100 juta lebih gitu ya. Itu berapa kali lipat dari kekayaan dia yang sebelumnya. Yang terjadi adalah banyak orang yang mendekati dia karena banyak orang tahu gitu, wah ini orang punya banyak duit. Dan orang-orang itu mendekati dia untuk minta uang sama dia. Dan dia kasih gitu ya, dia kasih banyak uang buat banyak orang. Bahkan dia kasih ke gereja juga gitu ya. Dia sumbang ke gereja, dia kasih uangnya kemana-mana. Tetapi dalam waktu yang singkat Bapak Ibu yang terkasih, yang terjadi adalah di dalam kehidupannya, karena begitu banyak orang yang datang mencari dia dan dia jadi tanda kutip terkenal gitu ya. Akhirnya banyak pengaruh buruk yang dia terima dari
begitu banyak orang yang mau ketemu sama dia, dan dia ketemu orang-orang yang bukan anak Tuhan gitu ya, dan membawa pengaruh buruk di dalam kehidupannya. Sehingga singkat cerita, di dalam kehidupan Jack Whittaker ini, keluarganya mengenal yang namanya narkoba. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian sesudah dia memenangkan lotre ini, yang terjadi adalah cucunya meninggal, Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Karena narkoba. Karena narkoba dari mana? Dari pengaruh buruk yang datang dari orang-orang karena dia menang lotre dan uang yang banyak ini. Dan Jack Whittaker juga jauh dari Tuhan, dia pergi ke tempat pelacuran gitu ya. Keluarganya berantakan, akhirnya dia cerai. Dan di akhir hidupnya dia mengatakan seperti ini. Salah satu hal yang dia sesali adalah dia memenangkan lotre ini. Dia bilang kalau waktu itu saya beli tiket itu, saya tahu bakal jadi seperti ini. Gue bakal robek itu tiket dan gue gak mau duitnya. Jadi uang banyak bukan berarti itu semata-mata, oh itu berkat yang sangat baik untuk seseorang gitu. Bisa saja uang yang banyak itu merubah dan menghancurkan orang tersebut gitu. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita bikin Komaci Willis gitu ya, mungkin mikir-mikir tentang tema khotbah gitu ya. Beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah itu dolar itu masih 16.000 gitu. Dolar masih 16.000 dan sekarang sudah 18.000 gitu ya. Dan apa yang menyebabkan nilai rupiah turun gitu dibandingkan nilai mata uang lainnya di dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih? Salah satunya adalah karena kehilangan kepercayaan daripada investor gitu ya. Investor menarik uang dari Indonesia, dia mengeluarkan uangnya dari Indonesia, dan itu salah satu hal utama yang menyebabkan rupiah turun. Dan kenapa kepercayaan investor di Indonesia hilang? Itu berkaitan erat dengan siapa yang berkuasa untuk mengambil keputusan penting di negara ini gitu ya. Dan bagaimana mereka mengelola uang negara. Dan pemerintah dituntut untuk mengelola uang negara dengan baik gitu ya. Sehingga kepercayaan orang, kepercayaan investor juga dapat terpelihara gitu. Tapi kalau seseorang nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka akan kehilangan juga kepercayaan daripada orang yang memberikan kepercayaan, misalnya uang gitu ya. Salah satu contohnya ini Bapak Ibu yang terkasih ya, Liverpool tahu ya. Liverpool gitu ya, saya balik ke Liverpool lagi nih ya. Jadi tahu ya, kalau enggak tahu sih mungkin sebagian. Jadi musim ini Liverpool itu baru saja dipecat pelatihnya gitu ya. Baru saja dipecat pelatihnya, padahal pelatihnya Liverpool ini Arne Slot. Setahun yang lalu dia baru menang juara Liga Inggris. Tetapi kenapa tahun ini dipecat Bapak Ibu yang terkasih? Arne Slot dipecat karena sepanjang sejarah Liverpool nggak pernah ngeluarin duit sebanyak itu. Jadi musim ini gitu ya, Liverpool mengeluarkan uang record breaking gitu ya. Dia memecahkan rekor, keluarin duit banyak banget buat apa? Buat beli pemain. Memecahkan rekor sepanjang sejarah Liverpool, bahkan sepanjang sejarah klub Liga Inggris. Tetapi apa yang terjadi? Pelatih daripada Liverpool ini, Arne Slot, dia nggak bisa membawa satu trofi pun ke dalam buat Liverpool gitu ya. Dan bahkan dia di posisi Liga Inggris, dia berada di posisi kelima. Dan itu prestasi yang sangat buruk, mengingat apa yang sudah pemilik Liverpool kasih, uang yang begitu banyak tetapi tidak bisa dipergunakan. Hasilnya nggak maksimal gitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini adalah Mike Tyson gitu ya. Mike Tyson ini siapa yang nggak tahu gitu ya, petinju yang sangat terkenal. Petinju yang sangat terkenal yang dia adalah juara kelas berat gitu ya di tahun 1980-an.
Bapak Ibu yang terkasih, di dalam sepanjang karirnya Mike Tyson ini, dia mengumpulkan uang, ya itu dia dari tahun kurang lebih 85 gitu ya, sampai 90-an, dia mengumpulkan uang sebesar 400 sampai 600 juta US dollar, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam karirnya, 600 juta US dollar, kalau dikonvert ke rupiah itu 10 triliun Bapak Ibu yang terkasih. Dan 10 triliun pada tahun 80 dan 90 itu duitnya nggak main-main gedenya ya Bapak Ibu yang terkasih. Itu besar sekali uangnya, nilainya. Itu tahun 80-90 Bapak Ibu yang terkasih. Di mana $1 itu masih 2.000 rupiah. Dan Mike Tyson dan 2.000 rupiah, ya maksudnya rupiah itu ya rumah aja dulu tahun 90 harganya berapa, masih puluhan juta Bapak Ibu yang terkasih. Kayak gitu. Dan di dalam kehidupannya, singkat cerita Bapak Ibu yang terkasih, Mike Tyson ini dia menghabiskan uangnya yang sangat banyak itu. 10 triliun itu gak sedikit loh Bapak Ibu yang terkasih. 10 triliun itu gak sedikit gitu ya. Ngitungin nolnya juga udah capek gitu. Tapi tahun 2003 dia bangkrut, bahkan dia punya utang 50 juta US dollar Bapak Ibu yang terkasih. Bisa bayangin ya, punya uang 10 triliun, tapi tahun 2003 dia bangkrut, bahkan dia punya utang 10 juta US dollar. Di dalam kehidupannya, kalau aku dengar nonton sedikit interview dia gitu ya sama wartawan, dia bilang, gue percaya semua orang, gue nggak ada pokoknya dia nggak ada filter di dalam kehidupannya, di dalam circle-nya, dan dia dimanfaatkan oleh begitu banyak orang. Dia memfoya-foyakan uangnya gitu ya, dia punya 110 mobil Bapak Ibu yang terkasih. Peliharaannya itu singa gitu ya. Ya, peliharaannya itu singa. Rumahnya ada berapa dia beli. Dia menghabiskan begitu banyak uang dan di sekelilingnya adalah orang-orang yang menggerogoti uangnya. Yang terjadi adalah uang yang begitu banyak, 10 triliun, bayangin Bapak Ibu yang terkasih. Habis, bahkan dia utang sama orang 50 juta US dollar di tahun 2003. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih uang itu gitu ya? Uang itu adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, uang itu adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah. Benda ini dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dan umumnya berwujud kertas logam seperti emas atau perak, serta barang berharga lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Bapak Ibu yang terkasih, uang itu semata-mata adalah alat tukar dan pengukur nilai untuk suatu benda atau suatu jasa gitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi uang ini itu sebetulnya hanya suatu alat Bapak Ibu yang terkasih. Dia nggak punya keinginan apa-apa, dia nggak salah apa-apa, dia nggak berniat jahat gitu ya. Uang itu netral aja, alat gitu Bapak Ibu yang terkasih. Seperti aku pernah kasih ilustrasi seperti pisau gitu ya. Pisau itu alat gitu ya. Pisau itu alat, pisau ini sangat berguna sekali, sangat berguna. Pisau di tangan seorang ahli bedah dapat menyelamatkan nyawa Bapak Ibu yang terkasih. Di tangan dokter ahli bedah, pisau yang digunakan itu dapat menyelamatkan nyawa. Tapi pisau juga di tangan penjahat dapat digunakan untuk menghilangkan nyawa. Nah, uang itu alat Bapak Ibu yang terkasih. Alat yang dia nggak punya hati, dia nggak punya keinginan apa-apa, dia itu sebetulnya netral. Tetapi bedanya uang dengan alat lain gitu ya. Uang ini seperti jin Bapak Ibu yang terkasih. Uang ini seperti jin. Tahu ya cerita jin di dalam botol gitu ya. Jadi kalau kita gosok-gosok ada jin keluar, habis itu jinnya tanya apa, lu mau apa gitu kan. Semua permintaan lu gua kasih gitu. Nah ini uang itu apa yang kita mau, kita bisa dapat dari apa? Dari uang. Jadi uang yang seharusnya netral ini Bapak Ibu yang terkasih gitu ya.
yang harusnya dia itu adalah alat gitu, sebetulnya hanya sebuah alat, tapi uang ini dapat mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan karena itu ya di 1 Timotius gitu 6 dikatakan, maksudnya akar segala kejahatan itu bukan uang, Bapak Ibu yang terkasih, bukan uang. Akar segala kejahatan itu adalah apa? Cinta. Kenapa? Karena ya itu tadi. Karena uang itu yang tadi aku bilang, dia bisa mengabulkan segala keinginan orang yang memiliki uang tersebut gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita kan belajar gitu ya. Apa kata Alkitab mengenai uang dan bagaimana kita harus menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab menurut firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita dapat menggunakan uang ini sebagai alat yang berguna di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini. Apa yang harus kita lakukan dengan uang yang Tuhan percayakan kepada setiap kita? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, nah ini mungkin agak ini ya, yang pertama investasikan. Investasikan gitu ya. Belajar main saham gitu. Atau belajar main Bitcoin gitu ya, cryptocurrency gitu, investasi. Maksudnya gimana gitu? Investasi. Itu apa yang Alkitab katakan, Bapak Ibu yang terkasih. Kita katakan ya, kita baca ya di Matius 25 ayat 7-28. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kita udah pernah bahas perumpamaan Tuhan Yesus mengenai talenta. Itu perumpamaan mengenai stewardship, bagaimana kita harus mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Talenta berbicara mengenai seluruh apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Termasuk apa Bapak Ibu yang terkasih? Termasuk uang. Termasuk uang. Karena uang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Harta yang kita miliki Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Untuk kita kelola, Bapak Ibu yang terkasih. Apa definisi dari investasi? Saya coba bacakan gitu ya. Investasi adalah tindakan mengalokasikan sumber daya seperti uang atau modal ke dalam suatu instrumen atau aset dengan harapan memperoleh suatu keuntungan atau hasil di masa depan. Berbeda dengan hanya sekedar menabung gitu ya. Tujuan investasi adalah menumbuhkan nilai aset dan mengalahkan laju inflasi. Bapak Ibu yang terkasih, investasi saya nggak ngomong soal saham dan cryptocurrency atau apa gitu ya. Tapi investasi itu bisa juga pada saat kita memiliki uang, kita bisa menginvestasikan uang dalam hal apa? Dalam hal mungkin kita mempelajari suatu skill set, suatu skill di dalam kehidupan yang baru. Kita bisa sekolah, kita bisa belajar dan itu dapat menjadi modal kita untuk menjalani kehidupan dan memperoleh juga. Kita dapat memperoleh penghidupan uang daripada apa yang kita pelajari. Itu juga kita menginvestasikan uang kita padahal suatu hal yang ingin kita pelajari dan itu dapat menjadi modal kita untuk kita bisa mengelola kehidupan kita dan menghasilkan uang dari skill tersebut gitu ya. Atau investasi juga bisa berarti kita memakai uang kita untuk membeli alat yang kita bisa pakai untuk usaha kita, Bapak Ibu yang terkasih. Ini contoh gitu ya, contoh misalnya Anda seorang
arsitektur gitu yang bekerja sebagai arsitek atau desain interior atau apapun itu, mungkin kalian butuh alat komputer yang dengan spesifikasi yang sesuai untuk pekerjaan arsitek gitu ya. Dan kalian bisa menginvestasikan uang itu untuk alat yang dibutuhkan, untuk komputer yang dibutuhkan gitu ya. Jadi investasikan uang kita untuk apa? Untuk agar kita dapat menghasilkan uang, Bapak Ibu yang terkasih. Ini prinsip firman Tuhan gitu. Dikatakan Amsal 21 ayat 5 dikatakan seperti ini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Lihat, rancangan orang rajin, jadi ada perencanaan dan harus disertai dengan apa? Dengan usaha gitu ya, rajin, dan itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan kelimpahan, Bapak Ibu yang terkasih. Amsal 13 ayat 11 dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tugas manusia di dalam dunia ini adalah pengelola, Bapak Ibu yang terkasih. Salah satu tugas manusia di Taman Eden gitu ya adalah memelihara taman gitu, mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan orang tersebut, di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita harus mengelolanya. Termasuk harta kita, termasuk uang kita. Dan harus ada rancangan, harus ada target ke depan mau kemana gitu. Dan kenapa investasi saya taruh di depan gitu ya Bapak ya. Kenapa investasi saya taruh di depan? Karena kalau investasi ini, hal ini kita nggak jalani dengan baik, akan sangat sulit untuk kita melakukan hal yang selanjutnya. Kalau kita nggak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, kita nggak bisa mengelola keuangan kita dengan baik dan benar, akan lebih sulit untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita mengenai uang ini, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi tugas kita adalah mengelola, menginvestasikan harta yang kita punya. Untuk apa? Untuk agar itu dapat menghasilkan lagi. Ini Amsal 31 mengenai istri yang cakap gitu ya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Dan bahkan Alkitab ngasih tahu bagaimana cara kita menyimpan atau menginvestasikan harta, Bapak Ibu yang terkasih. Di Pengkhotbah 11 ayat 2 dikatakan, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Itu berbicara apa Bapak Ibu yang terkasih? Itu berbicara apa ya? Harta yang kita miliki, investasi yang kita miliki di dalam kehidupan kita, jangan ditaruh kepada satu hal tertentu. Misalnya kita, saya punya duit nih, saya mau investasi di saham semua gitu ya. Taruh di saham semua. Yang ada apa Bapak Ibu yang terjadi? Bapak Ibu yang terkasih, yang terjadi adalah sekarang saham lagi anjlok gitu. Dan kalau kita taruh semua uang di saham, maka ya ikut anjlok juga gitu ya. Jadi mungkin taruh sebagian uang kita di satu, misalnya di emas gitu, satu lagi di deposito, satu lagi di tempat yang lain. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi yang buruk di satu bagian, yang lain kita masih bisa
punya simpanan gitu ya, kita masih punya cadangan kayak gitu. Nah ini Pengkhotbah 11 ayat 2 ini berbicara seperti itu. Jadi hal pertama yang kita mau lakukan adalah kita mesti mengelola uang kita Bapak Ibu yang terkasih. Kita mesti mengelola uang kita dengan baik dan kita mesti melipat gandakannya. Kita mesti memakainya untuk mengusahakan uang yang kita miliki. Mengusahakan harta yang kita miliki agar kita dapat menghasilkan lagi. Kayak gitu Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Nah ini yang pertama, kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kalau ini nggak berjalan dengan baik, akan sulit untuk kita melakukan hal-hal yang selanjutnya. Jadi kita mesti berupaya mengelola keuangan kita, mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan, dan kita harus dapat menghasilkan dari hal tersebut Bapak Ibu yang terkasih. Dan selanjutnya adalah apa yang Tuhan perintahkan dengan uang, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Ini ya di dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan bilang kalau kita bantu orang yang susah gitu ya, yang lemah, Tuhan tuh utang sama kita gitu ya. Ini di Amsal katakan seperti itu. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Amsal 21 ayat 13. Bapak Ibu yang terkasih, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Pada saat kita memiliki uang, pada saat kita dapat mengelola uang itu dengan baik, kita juga harus menyiapkan uang, sedikit uang, atau bahkan ya itu tergantung daripada kerelaan kita gitu. Yang pasti Tuhan kasih tahu kita untuk memberikannya dengan hati yang sukacita gitu. Kita harus menyiapkan uang, ini perintah loh Bapak Ibu yang terkasih gitu ya. Untuk orang lain yang membutuhkan gitu. Orang lain yang membutuhkan. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Bapak Ibu yang terkasih, saya enggak kasih semua pengamen uang gitu Bapak Ibu yang terkasih. Enggak semua pengamen gitu kalau misalnya makan gitu saya kasih uang tuh enggak juga gitu. Saya enggak semua tukang parkir di jalan gitu yang minta-minta uang enggak semuanya saya kasih juga. Kalau dia ngamen gitu ya, tapi dia tanda kutip ngamennya enggak niat gitu ya Bapak Ibu yang terkasih gitu. Ada orang yang ngamen, dia cuman kayak ya gitu aja lah ya, yang mending gue bunyi aja gitu, abis itu gue minta duit gitu. Saya gak bakal kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tapi kalau tuh orang nyanyi dengan sungguh-sungguh, maksudnya nyanyinya serius gitu ya, berusaha menghibur ada orang yang datang. Walaupun nih saya gak bakal bilang juga, oh lu pitch lu gitu. Fales nih kayak gitu. Enggak juga sih, saya gak bakal koreksi seperti itu. Tapi yang mending dia niat aja, saya bakal kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tapi kalau orang yang sekedar mau cuman oh ya udah gue ngamen nih, tapi dia dengan attitude yang maksa yang gak enak gitu, mungkin saya nggak kasih juga Bapak Ibu yang terkasih. Tukang parkir gitu ya, kan sering tuh ada tukang parkir di pinggir jalan kalau kita naik mobil gitu kan. Dan yang terjadi adalah seringkali ini saya sering ketemu gitu, jalanan kosong gitu, jalanannya kosong tetapi ada orang yang minta duit gitu. Nah itu juga saya nggak kasih Bapak Ibu yang terkasih. Saya nggak kasih. Kenapa? Karena kalau kita kasih gitu ya, itu sebetulnya gimana ya? Maksudnya jadi kayak ada jalan tol baru gitu di dalam kota Jakarta gitu. Jalan tolnya ada ya kita mesti ngasih dan itu nggak menurutku nggak mendidik. Kalau tukang parkir ya dia benar-benar melerai kemacetan, menolong gitu ya. Nah itu aku rasa ya kita nggak salah gitu kalau kita ngasih gitu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, karena ya di 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan seperti ini loh.
Sebab waktu kami berada di antara kamu, kami juga memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang gak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Alkitab mengajarkan Bapak Ibu yang terkasih. Ya kita beri kepada orang yang susah gitu, orang yang miskin. Tetapi juga kita harus memberi dengan hikmat Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus memberi dengan hikmat. Jangan sampai pada saat kita memberi justru kita menciptakan suatu budaya yang gak mendidik bagi orang lain juga kayak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan uang kita? Beri bantuan kepada yang membutuhkan. Dan pada saat kita memberi, kita juga mau memberi dengan hikmat Bapak Ibu yang terkasih. Memberi dengan hikmat. Ya, ya ini kesaksian dikit aja ya. Maksudnya dulu saya pernah gitu. Ada orang saya butuh bantuan gitu, datang gitu ya. Saya butuh bantuan, ya dia bilang, oh ini saya kuburan papa saya lagi jeblos gitu katanya. Dan butuh uang untuk, butuh dana untuk timbun tanah lah gitu. Dan dia minta uangnya cukup lumayan gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa saya kasih gitu. Tapi nggak lama kemudian Bapak Ibu yang terkasih ya, anehnya tuh orang waktu saya ketemu, saya tahu dia HP-nya apa gitu ya. Dan waktu nggak lama dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu dia ganti HP baru, bahkan lebih canggih dari HP saya gitu. Dan saya bingung gitu, maksudnya gila ini orang buat kuburan papanya minjem uang tapi dia bisa beli HP baru bahkan lebih mahal daripada HP saya gitu. Ya, jadi kita mau bantu orang ya bantu gitu ya, tapi minta hikmat Tuhan gitu ya, minta hikmat Tuhan untuk pada saat kita mau bantu orang ya betul-betul itu tersalurkan dengan tepat gitu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Oke. Nah, selanjutnya ini bayar dan jangan berhutang. Nah ini agak unik dikit nih Bapak Ibu yang terkasih. Sebetulnya hutang itu enggak specifically Tuhan ngelarang dan itu adalah suatu dosa gitu ya. Tapi yang menjadi dosa adalah pada saat kita enggak membayar hutang. Tapi kita akan lihat orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi dikatakan siapa yang enggak meminjam dan enggak membayar itu adalah orang fasik gitu ya. Jadi ya jangan berhutang Bapak Ibu yang terkasih. Ya jangan berhutang. Sama teman komsel juga jangan berhutang gitu kalau bisa. Dan kalau ada utang apa Bapak Ibu yang terkasih? Bayar gitu ya. Wah ini ini agak gak enak dikit sih. Tapi ini harus dikasih tahu Bapak Ibu yang terkasih. Ini realita yang terjadi di gereja, bahkan antara jemaat gitu ya. Mungkin ya akan ada gitu orang yang minta pinjam atau gimana gitu. Tapi pada saat kita meminjam, kita mau bayar gitu ya. Dan kalau bisa jangan berhutang Bapak Ibu yang terkasih. Kalau bisa jangan berhutang. Orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang. Menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi pada saat kita berhutang, kita menjadi budak daripada orang yang kita minta pinjaman kita atau kita minta hutang gitu ya. Dan di dalam Roma 13 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Janganlah kamu berhutang. Nah ini sebenarnya konteksnya Bapak Ibu yang terkasih ini kalau Roma 13 itu berbicara mengenai pemerintah gitu ya. Dan kalau kita lihat ayat atasnya itu berbicara mengenai pajak. Jadi maksudnya janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, itu konteksnya lebih ke pajak. Jadi maksudnya jangan utang pajak sama pemerintah gitu maksudnya. Jadi kita juga sebagai orang percaya juga dituntut untuk bayar pajak kita gitu. Bayar pajak kita. Ini Roma 13 ayat 8. Ini banyak senyum-senyum di belakang ya. Oke. Ya tapi emang itu firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Itu firman Tuhan gitu ya. Itu firman Tuhan. Kalau bisa jangan berhutang.
kalau bisa jangan berhutang. Ya kalau kita belajar katanya gitu ya, ada teman aku yang sekolah bisnis, dia bilang katanya hutang itu kalau dalam bisnis itu baik juga gitu buat leverage atau apa gitu. Ya oke, mungkin itu konteksnya beda gitu ya. Tapi Alkitab bilang kalau bisa ya jangan berhutang. Dan kalau ada hutang, apa? Bayar. Oke. Tentang uang, selanjutnya adalah apa yang Alkitab katakan, Bapak Ibu yang terkasih adalah Alkitab ngajarin kita untuk kita menabung dan bersiap untuk masa yang sulit. Di mana Alkitab ngajarin kita untuk kita menabung dan bersiap untuk masa yang sulit. Adalah pada saat Yusuf mengartikan mimpi daripada Firaun dan Yusuf ditunjuk gitu ya sebagai penguasa di Mesir. Ya kita baca aja ya 41 ayat 34 sampai 36 dikatakan baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini yakni menempatkan penilik-penilik di atas negeri dan dalam waktu ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka juga harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak Ibu yang terkasih, melalui prinsip ini bangsa Israel masuk ke dalam tanah Mesir gitu ya. Ya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan Tuhan ngasih tahu prinsip apa di dalam hal ini. Pada saat Firaun bermimpi ya, Yusuf kasih tahu artinya apa, akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kekurangan, kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, bahkan di seluruh dunia gitu ya. Dan apa yang harus Firaun lakukan, ya kata Yusuf adalah apa? Dalam tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka mengumpulkan bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang dan menimbun gandum di kota-kota untuk apa? Untuk persediaan negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi. Jadi ada prinsip yang diajarkan Bapak Ibu di kisah ini adalah apa? Menyimpan apa yang menjadi penghasilan dan bahkan dikasih tahu gitu ya jumlahnya itu apa 1/5 gitu. 1/5 simpen untuk apa? Untuk nabung dan bersiap untuk masa yang sulit. Mungkin dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih, kita sekarang ya sedang baik-baik aja gitu ya. Kita bekerja semuanya berjalan dengan baik, gaji kita oke gitu. Kita sehat-sehat aja. Tetapi ya kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu ke depannya apa yang akan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan akan izinkan kita mengalami masa kesusahan gitu. Mungkin Tuhan akan mengizinkan kita mengalami sakit gitu. Dan prinsip ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam keuangan kita. Yaitu apa? Dalam keadaan kita pada saat kita baik-baik saja, pada saat kita diberkati Tuhan, pada saat kita bisa bekerja, kita dapat gaji yang baik, kita harus menyimpan sebagian daripada penghasilan kita untuk bersiap menabung dan bersiap untuk masa yang sulit. Karena kita nggak pernah tahu kapan masa sulit itu datang dalam kehidupan kita. Atau mungkin gitu ya, sakit gitu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, sakit di zaman sekarang ini kalau kita biaya dokter itu sangat-sangat mahal gitu ya. Ya BPJS juga kita bisa pergunakan gitu ya. BPJS juga kita bisa pergunakan, tapi ya kalau dari pengalaman itu mungkin lebih baik kalau kita bisa ada berkat, ada uang kita bisa bayar sendiri, itu lebih baik juga gitu. Dan
kita harus gitu merencanakan keuangan kita, bersiap ya, seperti yang prinsip di Kejadian 41 ini. Kita bersiap-siap untuk masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, kita dapat berkat yang cukup daripada Tuhan, kita harus juga menyisihkan dan berjaga-jaga untuk masa yang sulit di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Tuhan ajarkan adalah mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi saya jarang ngobrol ya, ngomong soal ini gitu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ya prinsip mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan itu udah dari perjanjian lama. Bahkan sebelum hukum Musa, itu ya kalau kita ngomong persepuluhan gitu ya, 1/10 dari apa yang kita miliki, Abraham sudah kasih itu kepada siapa? Kepada Melkisedek gitu ya. Di Kejadian pada saat Abraham ketemu dengan Melkisedek, dia udah ngasih, dan itu sebelum hukum Taurat Musa, sebelum persepuluhan dijadikan hukum di dalam Bilangan 14 atau 18 ya, aku lupa kayak gitu. Dan kalau kita ngomong soal perjanjian baru, mengenai persepuluhan. Jadi persepuluhan itu adalah hukum gitu ya. Di dalam perjanjian lama itu adalah suatu hukum gitu. Dan itu adalah suatu kewajiban untuk orang Israel memberi 1/10 kepada siapa? Kepada suku Lewi gitu ya. Dan memberi untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja, Bapak Ibu yang terkasih. Dan dengan konteks perjanjian baru, itu adalah sebuah transisi dari perjanjian lama yang dimana persepuluhan atau memberi kepada rumah Tuhan adalah suatu kewajiban. Tetapi di perjanjian baru itu pemberian yang kewajiban itu harus menjadi pemberian secara sukarela, dengan rela hati, dan didasarkan kepada kesadaran kita betapa besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, dan untuk itu kita mau mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun, dimana kita ditempatkan, dimana kita berada gitu. Galatia 6 ayat 6 dikatakan, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Pada saat kita diberi makan di tempat di mana kita berada, misalnya di tempat ini ya, kita juga mau memberi uang untuk tempat ini, karena segala sesuatu butuh uang, Bapak Ibu yang terkasih. Ya pada saat ibadah ini berlangsung gitu, ini listrik jalan gitu ya, ini listrik jalan dan ini kita mesti bayar gitu ya, maksudnya ke PLN, dan itu nggak murah, Bapak Ibu yang terkasih, dan itu semua pakai uang, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Dan pada saat kita memberi dengan kerelaan hati dan jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita mau belajar untuk mendukung pekerjaan Tuhan di mana kita ditempatkan, dan pada saat kita memberi, kita juga mau memberi dengan sukacita, Bapak Ibu yang terkasih. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan dengan uang kita? Ya nikmati, Bapak Ibu yang terkasih. Nikmati dalam pengkhotbah gitu ya. Setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tapi seringkali, Bapak Ibu yang terkasih, menikmati ini kita sering skip gitu ya. Dan kita langsung ke bagian menikmati ini. Kita nggak
memperhatikan apa yang sebelum-sebelumnya, tapi kita langsung, oh deh pada saat kita punya uang, kita dapat uang, kita hanya pikir langsung menikmati uang gitu. Nah, jangan gitu ya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus, tadi udah kita belajar apa, pada saat kita mendapatkan uang kita, pada saat kita mendapatkan penghasilan kita, apa yang harus kita lakukan dengan uang kita. Apa prinsip firman Tuhan yang diajarkan pada pagi hari ini. Kita harus mengelola yang pertama uang itu dengan baik, investasikan. Apa yang menjadi pekerjaan kita, ya investasikanlah dalam pekerjaan saudara gitu, agar itu dapat menghasilkan lagi. Karena yang tadi aku bilang investasi mesti ada mengelola, menginvestasikan apa yang kita punya itu harus di depan. Karena kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik Bapak Ibu yang terkasih, kayak tadi aku kasih contoh Mike Tyson gitu ya, dia punya duit 10 triliun bayangin gitu ya, dan bisa bangkrut, dia kan bingung gitu Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik akan susah kita untuk melakukan memberi bantuan, lunasi utang, menabung, mendukung pekerjaan Tuhan, menikmati itu akan susah Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus dapat bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, menginvestasikan itu, uang itu. Kita dapat kelola, menghasilkan, dan kita harus membantu orang yang membutuhkan. Kita harus belajar membantu, memberi bantuan dengan tepat gitu ya, dengan hikmat juga gitu. Dengan hikmat kita harus minta Tuhan hikmat, lihat siapa yang betul-betul membutuhkan dan kita belajar gitu Bapak Ibu yang terkasih. Kasih deh gitu. Jangan ya belajar gitu ya, latih diri kita untuk kita memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Kita juga mau melunasi hutang-hutang kita, jangan berhutang. Bukan berarti, yang saya tadi bilang gitu ya, maksudnya konteks masalah hutang ini, Alkitab nggak dengan spesifik, lu nggak boleh, sama sekali nggak boleh berhutang atau gimana, nggak boleh punya cicilan atau gimana, enggak. Yang intinya adalah kita harus membayar hutang. Jangan berhutang, itu yang tadi di Roma 13. Itu kalau lu ada utang pajak sama pemerintah, ya lu bayar gitu. Bayar gitu. Selanjutnya menabung. Pada saat kita dapat duit, kita udah menginvestasikan, kita udah siapin untuk beri bantuan, kita melunasi hutang, kita juga mau menyisihkan untuk apa? Untuk nabung, dan kita mau bersiap untuk mungkin masa-masa yang susah yang kita nggak tahu kapan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan juga kita mau mendukung pekerjaan Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita beri itu dengan sukacita. Dan yang terakhir, nikmati gitu. Nikmati, pakai uang kita dan ya seperti tadi kata pengkhotbah gitu, setiap orang yang dikaruniai Allah kaya dan harta benda dan kuasa untuk menikmati. Pengkhotbah itu biasa kan ngomongnya kesia-siaan, segala sesuatu sia-sia gitu ya. Tetapi ya apa yang Tuhan sudah kasih ke kita, kekayaan harta benda, itu juga karunia Allah Bapak Ibu yang terkasih, dan kita bisa menikmati hal tersebut gitu. Tetapi sebelum kita menikmati uang yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, harta yang sudah Tuhan karuniakan, kita juga mesti memastikan kita sudah melakukan hal-hal yang Alkitab juga ajarkan. Kita harus mengelola uang dengan baik, memberi bantuan, jangan berhutang. Kita harus mempersiapkan untuk masa susah, dan kita juga mau mendukung pekerjaan Tuhan lewat uang kita. Kayak gitu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam negara kita gitu ya, ini kan kita lagi masuk ke masa yang cukup sulit gitu ya. Dulu saya selalu pikir gitu, maksudnya kemarin ngobrol-ngobrol sama Kot Yakok gitu kan, kita lagi lari gitu, lagi jalan sih nggak lari. Kita ngobrol gitu, soal Indonesia gitu. Aku bilang dulu kan kalau di sekolah kita pikir budaya Indonesia itu budaya yang gotong royong gitu kan. Kita bineka tunggal ika gitu. Tapi pada saat saya besar gitu, saya menyadari gitu, negara-negara lain juga banyak yang suku bangsanya banyak, tapi mereka juga bisa hidup dengan rukun dan akur gitu ya. Dan kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ya kita harus belajar lawan arus gitu ya. Harus belajar lawan arus. Ya lu gak bisa jadi serupa dengan dunia ini.
Nggak bisa. Belajar lawan arus gitu. Pakai hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan dan minta Tuhan taruh di hati kita kebenaran firman Tuhan untuk firman Tuhan itu dapat menuntun kehidupan kita. Agar pada saat kita menghadapi dunia ini gitu ya, dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam apapun itu. Ya kita minta Tuhan untuk kita mampu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan anak Tuhan harus menjadi terang dan pakai uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena uang dapat digunakan untuk membeli minyak narwastu dan memuliakan nama Tuhan. Maria pakai minyak narwastu yang mahal, dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi karena uang juga Yudas Iskariot menjual Tuhan kepada imam-imam kepala seharga 30 keping perak. Jadi uang itu enggak ada salahnya Bapak Ibu terkasih. Uang itu hanya alat. Tetapi hati kita, siapa yang menjadi tuan atas hidup kita. Ya Tuhan Yesus bilang, lu gak bisa punya dua tuan di dalam hidup lu. Lu mau mengabdi kepada Mamon apa kepada Allah? Tentukan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Apakah itu Mamon, apakah itu uang, atau apakah itu Tuhan. Dan ya saya harap apa yang saya bagikan pada pagi hari ini ya dapat menjadi pedoman juga di dalam kehidupan kita agar kita dapat memakai uang dengan bijak, memakai uang dengan baik dan menggunakan uang untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, pelayan perjamuan kudus silakan maju dan kita akan naikkan itu pujian salibnya. Dan saya undang jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri dan kita mau naikkan itu pujian bersama-sama. Tuhan kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kembali memperingati cinta kasih Tuhan atas setiap kehidupan kami, atas manusia yang berdosa ini. Tuhan sadarkan kami dalam kehidupan kami kalau kami ini hanyalah manusia berdosa yang butuh anugerah Tuhan, yang butuh keselamatan. Dan keselamatan itu Tuhan sudah beri 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan pada saat pagi hari ini kami akan memperingati
cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kiranya turun berkat Tuhan atas roti dan anggur. Pada saat kami memakan dan kami minum, kami betul-betul dapat mengerti arti pengorbanan Tuhan. Dan kami betul-betul dapat menyadari dalam kehidupan kami betapa besar cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Dan ajar kami Roh Kudus, mampukan kami agar kami dapat menghidupi hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roti dan anggur silakan dibagikan, kita nyanyikan pujian ini kembali. Dan jemaat saya persilakan duduk. Saya persilahkan untuk berdiri. Dan apakah ada di antara jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada yang belum menerima boleh angkat tangannya. Sudah semua? Baik, kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur dengan tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk kasihmu, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, agar kami dapat menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, terutama dengan uang yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami bersyukur, ajar kami hidup dengan selalu mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan Tuhan memampukan kami dalam kehidupan kami agar kami dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom GB Jelambar Timur, kiranya iman percaya kita semakin diperbaharui oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Berikut beberapa informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadat Teen Sunday Service akan dilaksanakan di lantai 2 pukul 12:30 siang dengan tema The Gift of Service. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Wanita yang Membawa Berkat. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Dan pada hari Sabtu 13 Juni, ibadah wanita mandiri akan dilaksanakan pada pukul 6 sore di gedung 52 lantai 2. Dan pada hari Minggu pukul 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Bapak Budi Praitno dengan tema Hamba Uang. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas mengenai God Keep His Promises. Dan pada pukul 12:30 siang, ibadah Teen Sunday Service akan membahas mengenai Money, Boss or Tool. Pada hari Sabtu 20 Juni, para pasutri diundang untuk mengikuti Temu Kompas yang akan dilayani oleh Bapak Luhut Siagian dengan tema Keluarga Kecil Iman Besar. Demikian pengumuman pada hari ini, tetap berpegang pada firman Tuhan. God bless. Puji Tuhan, hari ini belajar banyak tentang firman Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangan, terus bilang ke samping kanannya, kalau ada utang bayar. Kayaknya itu aja yang diingat ya hari ini ya. Dari sekian banyak firman Tuhan yang kita pelajari. Bersyukur hari ini kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, kita belajar supaya kita memiliki kecakapan di dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Bukan masalah banyak atau sedikit, tetapi bagaimana sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita sanggup dipercaya perkara kecil, Tuhan akan mampukan kita untuk bisa dipercaya perkara yang besar. Amin. Haleluya. Diberkati setiap kita dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Johannes Sandijaya dan segenap pelayan perjamuan kudus untuk pelayanan pagi hari ini. Dan saya rindu menyambut Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Jika tidak keberatan boleh lambaikan tangannya baik di lantai 3 ataupun lantai 4. Kami menyambut selamat datang di keluarga besar GBI Jelambar Timur. Dan jikalau belum memiliki gereja yang tetap, kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Dan hari ini ada 2 pengumuman penting yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah bagi wanita mandiri, khusus di bulan Juni ini akan mengadakan pertemuan komunitas wanita mandiri pada tanggal 13 Juni hari Sabtu pukul 6 sore dengan tema wanita sehati. Ya, kita akan bersama-sama belajar dan mengundang untuk seluruh wanita mandiri hadir.
Dan kemudian yang berikutnya adalah kita sudah memasuki musim liburan anak-anak sekolah ya. Dari sekolah minggu, dari Komisi Anak akan mengadakan acara Faith Venture ya. Petualangan iman buat anak-anak. Di sini anak-anak yang hadir, mana suaranya? Kok Ye gitu ya. Yang anak-anak mana suaranya? Kayaknya mah bapaknya tuh ya. Oke. Nah, musim liburan biasanya mami papinya bingung karena tetap harus bekerja tapi tetap harus sediakan waktu untuk berlibur ya. Nah, kali ini luangkan waktu buat anak-anak untuk liburannya bermanfaat karena mereka akan mengalami perjalanan petualangan iman ya, nggak cuma sekedar belajar Alkitab, mereka akan ada Bible Project, mereka akan, saya spillnya nanti takutnya kebanyakan ya. Intinya dalam 3 hari yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai 4 Juli ya, anak-anak akan belajar banyak. Ada kreativitas, ada workshop, ada talk show bahkan buat anak-anak ya. Jadi mami papi harap daftarkan anak-anak untuk ikut di dalam Faith Venture. Dan acara ini khusus diadakan untuk anak-anak kelas 1 sampai 6 SD. Yang baru masuk kelas 1 SD boleh. Yang udah lulus nih kelas 6 tapi mau masuk SMP boleh juga ya. Jadi nanti silahkan daftarkan di counter pendaftaran Faith Venture di bawah di foyer lantai 1 ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh nggak ikutnya 1 hari? Aduh mami papi sayang banget ya, nggak boleh. Kenapa? Karena setiap hari mereka akan mengalami petualangan yang berbeda. Ya, jadi biar anak-anak ini belajar, nggak cuma sekedar belajar Alkitab, mereka juga diajarkan untuk life skill mereka. Ya, jadi nanti mami papi ketika pulang turun ke lantai bawah mampir dulu ke counter Faith Venture dan langsung daftarkan. Acara ini gratis ya, selama 3 hari anak-anaknya tenang, aman, dikasih makan gratis. Terus mereka juga bisa mengalami petualangan dan perjalanan iman mereka. Ya, jadi jangan sampai lewatkan acara ini khusus buat anak-anak kelas 1 sampai 6 SD. Baik, itu saja yang saya sampaikan dan pendaftaran ini nanti akan ditutup. Ditutupnya kapan? Pokoknya segera aja daftar ya. Sebelum kuotanya nanti kehabisan. Karena kita akan tutup di kuotanya jangan sampai terlalu banyak karena kita akan adakannya di lantai 2. Ya, baik itu saja yang saya sampaikan biar kiranya setiap kita boleh terus bersuka cita mengalami berkat Tuhan, ada hikmat Tuhan yang menuntun kita di dalam kehidupan dan khususnya kondisi yang kita sedang hadapi hari-hari ini dan terus pandang Tuhan, mengandalkan Tuhan sehingga kita boleh terus berjalan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan saat ini mari kita persiapkan untuk persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online ataupun onsite yang ingin memberikan persembahan dengan scan barcode atau QRIS bisa langsung lihat di layar Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Allah yang memelihara kami dan Allah juga yang tidak akan membuat kami kekurangan. Tuntun kami dengan hikmat-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Tuntun kami dengan kecakapan yang daripada Engkau. Untuk kami dengan taat melakukan firman-Mu dan memperoleh berkat daripadanya. Hari ini kami datang dengan ucapan syukur dan membawa korban persembahan kami. Tuhan terimalah uang persembahan kami. Dari segala banyak berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Biar kiranya persembahan ini boleh berkenan bahkan dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Untuk mendukung pelayanan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan setiap kami yang memberi, biarlah kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apapun juga saat ku datang ke dunia,
tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih segala yang ku punya, itu milikmu, itu milikmu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, dan kalau pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kiranya setiap firman yang tertabur pada pagi hari ini, firman itu gak berlalu sia-sia, tetapi setiap benih firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap tanah hati kami. Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk negara kami. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya ada roh takut akan Tuhan dalam negara ini, di dalam pemerintahan ini. Dan Tuhan, kami khusus berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berada di dalam pemerintahan, dimanapun mereka berada. Tuhan, mampukan mereka agar mereka dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah dunia mungkin yang gak menjalankan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau mampukan mereka agar mereka dapat berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan, negara ini dapat dimenangkan. Dan Kau mau pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam negara ini, termasuk kami yang ada di Jelambar ini. Kau mau pakai setiap kami agar kami dapat menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, ajar kami agar kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan.
Mampukan kami, karena kalau dengan kekuatan kami sendiri kami gak sanggup Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang memimpin kami, yang menuntun kami. Dan jadikan firman Tuhan pelita di dalam kehidupan kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami hamba-Mu juga berdoa untuk apa yang menjadi pekerjaan dan usaha dari setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas jemaat di tempat ini. Apa yang menjadi usaha mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan mau berkati. Dan melalui pekerjaan, melalui usaha itu mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu. Jemaat GBI Jelambar Timur, pulanglah dengan penyertaan, dengan perlindungan, damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita masih dalam posisi berdoa. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.